Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una, amma ba'd. Fayaqulu al-musannifu hafizahullah wa ra'ah, sabaqu ma'il madmadati wal istinsyaqi ila al-jawf. Apabila air kumur-kumur dan istinsyak ketika menghirup air ke hidung, lalu air itu mendahului masuk ke dalam rongga, ke dalam tubuh, ke dalam tenggorokan misalkan. Apakah itu dapat membatalkan wudhu, membatalkan puasa ya? Membatalkan puasa atau tidak? Misalkan ada orang menghirup air atau berkumur-kumur saat puasa, kemudian tertelan. Airnya tersebut tertelan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Qala al-musannifu wa inna mimma yumkinu ayyul haqqa bihadza wa yakunu min qabilihi ma'ul madmadati wal istinsyak. Nah, sebelum pembahasan ini kita membahas tentang apabila orang itu terpaksa atau dipaksa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Semisal dia dipaksa untuk minum misalkan, atau temannya misalkan menjatuhkan air padanya sehingga airnya itu masuk ke dalam tubuhnya. Apakah itu membatalkan puasa? Nah, di pertemuan sebelumnya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu statusnya mulja. Nah, bisa juga di sini sabqu ma'il madmadah, ketika ada seorang itu berkumur-kumur lalu airnya itu ada yang tertelan. Qala al-musannifu wa inna mimma yumkin ayyul haqqa bihadza, di antara yang dapat disamakan dengan masalah yang tadi dan termasuk dalam jenisnya wa yakunu min qabilihi ma'ul madmadah adalah air kumur-kumur dan wal istinsyak, air istinsyak. Idza sabaqa ila jawfis shaimi fil wudu'i awil ghusli aw ghairihima, jika air itu mendahului masuk ke dalam tenggorokan misalkan, dan dia sedang berpuasa, jadi dia misalkan istinsyak atau berkumur-kumur saat berwudu atau mandi besar atau yang lainnya. Ketika ada air yang tertelan di situ, apakah hal tersebut membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sini ada perincian dari para ulama. Qala al-musannifu wa qad fassala al-fuqaha'u fi mawdu'il madmadati wal istinsyak. Para fuqaha, para ulama ahli fiqh telah merinci dalam masalah kumur-kumur dan istinsyak. Bainama idza fa'alahuma fil wudu'i wal ghusli aw amri mandubin aw wajibin, wa bainama idza fa'alahuma tarafuhan litabarrudi wa ghairihi minal umur. Antara seseorang melakukannya dalam wudu atau mandi wajib atau dalam perkara yang disunnahkan atau diwajibkan, wa bainama idza fa'alahuma tarafuhan, dan juga antara seorang melakukan itu semua hanya sekedar untuk kenyamanan. Jadi dia berkumur untuk kenyamanan, bukan karena dituntut atau ada kesunahan, ada kewajiban, bukan karena itu. Dia murni karena untuk mencari kenyamanan dengan berkumur tadi. Auli tabarrud, atau untuk menyegarkan diri misalkan. Ya. Jadi misalkan tidak nyaman bau mulutnya sehingga dia berkumur. Maka ketika ada air yang tertelan di situ, apakah hal tersebut membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sini perinci. Kama fassalu baina fi'lihi lahuma ma'al mubalaghah au biduni mubalaghah. Sebagaimana mereka para fuqaha juga merinci di sini perbedaan antara melakukannya dengan berlebihan mubalaghah atau biduni mubalaghah, tanpa berlebihan. Nah,
Seperti apa perincian masalah ini? Qalu. Mereka para fuqaha berkata, yang pertama, yustahabbul madmadatu wal istinsyaqu lis-shaim. Yustahabbul madmadatu wal istinsyaq lis-shaimi fil wudu'i wal ghusli. Mereka para fuqaha berkata bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur dan melakukan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dalam wudhu ataupun mandi. Nah, jadi mereka mengatakan seperti itu. Wa ma fi ma'nahuma, atau yang sejenis dengan wudhu dan ghuslun. Mimma yundabu fihil madmadatu wal istinsyak, yang disunahkan dalam pekerjaan tersebut untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Wa tukrahu lahul mubalaghatu fihima, namun makruh baginya untuk berlebih-lebihan dalam keduanya, dalam istinsyak ataupun dalam madmadah. Jadi orang yang sedang puasa boleh madmadah, boleh berkumur-kumur, boleh istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung sebelum wudhu ataupun mandi besar. Tapi dengan syarat tak boleh mubalaghah, tak boleh berlebihan. Nah, ini yang dikatakan para ulama. Kemudian yang kedua, fa idza tamadmada aw istanshaqa wa sabaqa ma'ul madmadati aw istinsyaqi ila jawfihi. Jika seseorang itu berkumur-kumur atau melakukan istinsyak, kemudian air kumur atau air istinsyaknya tersebut mendahului masuk ke dalam perutnya misalkan, atau tertelan, maka hukumnya bagaimana? Fa innahu imma ayyakuna qad balagha fil madmadati wal istinsyaqi aw lam yubaligh. Maka di sini diperinci lagi. Maka bisa jadi ia telah mubalaghah dalam berkumur atau dalam beristinsyak, atau bisa saja dia tidak berlebihan, tidak bermubalaghah di situ. Berarti di sini ada perbedaan hukum antara ketika mubalaghah dalam istinsyak dan juga ketika tidak mubalaghah dalam istinsyak atau madmadah. Memang walaupun berkumur atau istinsyak itu disunahkan sebelum wudhu dan ghuslun, tapi disyaratkan harus tidak mubalaghah. Maka kalau mubalaghah konsekuensinya seperti apa? Kalau tidak mubalaghah konsekuensinya seperti apa? Qal, nah di sini perinciannya. Fa illam yubaligh wa sabaqal ma'u ila jawfihi fa innahu la yuftir. Nah, kata beliau, jika ia tidak berlebihan dalam melakukan itu, dalam berkumur ataupun istinsyak, kemudian ada air yang tertelan di situ, yang mendahului masuk ke dalam tenggorokannya, maka puasanya itu tidak batal, ya. Puasanya tidak batal. Akan tetapi sebaliknya, wa in kana qad balagha fihima fa innahu yuftir idza kana dzakiran lisawmi aliman bil karahati. Namun jika ia berlebihan dalam keduanya, berlebihan dalam berkumur, berlebihan dalam istinsyak atau menghirup air itu, maka puasanya itu bisa batal. Ya, kalau ada air yang tertelan di situ, puasanya itu bisa batal. Jika ia memang sadar bahwasanya dia sedang berpuasa dan mengetahui bahwasanya hal itu makruh. Karena mubalaghah fil istinsyak itu hukumnya makruh. Mubalaghah fil madmadah saat puasa itu hukumnya makruh. Apa dalilnya? Nah, di sini dalilnya. Wa dzalika lima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum an Laqit ibn Sabir qala qultu ya Rasulullah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Laqit ibn Sabirah, bahwasanya beliau itu berkata, qultu ya Rasulullah, Rasul, kata Laqit ibn Sabirah, akhbirni anil wudu. Ia berkata, jadi
beliau itu berkata pada Rasul, "Wahai Rasul, beritahukan kepadaku tentang wudu." Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala asbighil wudu. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu'mu. Wa khallil bainal asabi, sela-selailah jari jemari kamu. Wa baligh fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Illa an takuna shaiman, kecuali jika engkau dalam keadaan puasa. Jadi kalau dalam keadaan puasa, maka istinsyak ini enggak mubalaghah ya. Mubalaghah fil istinsyak, mubalaghah fil madmadah itu hukumnya tidak diperbolehkan, dalam artian ini makruh. Karena makruh itu juga dilarang. Falau lam yakun usulul ma'i fil mubalaghati yubtilu shauma lam yakulin nahyi anil mubalaghati ma'nan. Seandainya sampainya air ke dalam perut akibat berlebih-lebihan dalam berkumur atau istinsyak itu tidak membatalkan puasa, maka larangan untuk berlebihan ini tidak ada artinya. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi illa antakuna shaiman? Kalau kamu dalam keadaan puasa tak boleh berlebihan dalam istinsyak atau berkumur, tak boleh berlebihan. Berarti kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mubalaghah atau berlebihan dalam madmadah wal istinsyak? Karena ketika ada air yang sampai masuk ke dalam tubuh nanti, itu akan membatalkan puasa. Kalau memang tidak membatalkan puasa, ya berarti kenapa Nabi masih melarang kan gitu. Wali'anna al-mubalaghata manhiyun anha fi shaumi bi sarihi hadithi Sabirah. Dan karena berlebihan dalam hal ini, dalam istinsyak dan madmadah juga dilarang ketika berpuasa, berdasarkan hadis yang dijelaskan di awal matanya di hadis Sabirah tadi. Wa ma tawallada min sababin manhiyin anhu fahuwa kal mubasyarah. Segala sesuatu yang dihasilkan dari sebab yang terlarang, maka hukumnya sama dengan tindakan mubasyarah. Mubasyarah ini melakukan hubungan misalkan. Nah, jadi hukumnya sama dengan itu. Faman balagha fil madmadati awil istinsyak al mubalagha al manhi anha wa sabaqa al ma'u ila halqihi fa innahu yakunu kal mubasyarati li syurbil ma'. Faman balagha fil madmadah awil istinsyak, maka barang siapapun yang berlebih-lebihan dalam berkumur atau istinsyak dengan cara yang dilarang tadi, yaitu mubalaghah, lalu ada air yang masuk ke dalam tenggorokannya, fa innahu yakunu kal mubasyarati li syurbil ma', maka hal itu dihukumi seperti langsung meminum air. Bagaimana kalau ada orang puasa langsung minum air begitu saja? Ya hukum puasanya batal. Maka begitu juga ada orang yang berkumur atau istinsyak dan berlebih-lebihan dalam hal tersebut, di mana berlebihan dalam berkumur atau istinsyak ini dilarang, maka sama seperti orang yang langsung minum air. La'an hadha sabqa natijun an hadhil mubalaghah al-manhi anha. Karena sampainya air ini merupakan akibat dari tindakan berlebihan yang terlarang. Wa hadza madhhabu jumhuri ashabina asy-syafi'iyyin. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, ketika berkumur atau istinsyak lalu ada air yang tertelan yang masuk ke dalam tubuh, maka kalau misalkan dia mubalaghah maka batal. Kalau tidak mubalaghah tidak batal. Ini pendapat Imam Syafi'i. Qal wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi pendapat Imam Syafi'i. Mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah wa Malik wal Muzani min ashabi Syafi'i ila anna shaumahu yabtulu mutlaqan. Balagha am lam yubaligh. Ya. Di sini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Muzani
dari kalangan muridnya Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa puasanya itu batal secara mutlak, baik berlebih-lebihan maupun tidak. Jadi begitu ada air yang masuk ke dalam tubuh disebabkan berkumur atau menghirup air, entah itu dengan berlebih-lebihan atau tidak, sama saja tetap membatalkan puasa menurut Imam Abu Hanifah, Malik wal Muzani dari kalangan mazhab Syafi'i. Qala al-Mawardi wa huwa qawlu aktsaril fuqaha. Bahkan Al-Imamul Mawardi di sini mengomentari bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan pendapat Imam Muzani ini termasuk pendapatnya mayoritas ulama ahli fikih. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa dhahabal Hasanul Basri wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr ila annahu la yabtulu siyamuhu mutlaqan balagha am lam yubali. Pendapat yang ketiga ini bertolak belakang dengan pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan ketika air itu tertelan atau masuk ke dalam tubuh ketika ada orang itu berkumur atau istinsyak, maka hukumnya batal, sawaun balagha am lam yubali. Pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga ini bertolak belakang. Ketika ada orang misalkan berkumur atau menghirup air, lalu ada air yang masuk ke dalam tubuh, maka puasanya tidak batal secara mutlak. Maksud dari secara mutlak di sini adalah balagha aw lam yubali. Mau dia berlebihan atau tidak, tetap tidak batal. Berarti pendapat yang ketiga ini termasuk pendapat yang bisa dikatakan sangat ringan. Jadi posisi mazhab Imam Syafi'i itu ada di pertengahan ya, khairul umur awsatuha. Wa hakal Imam Abul Hasan Al-Mawardi an Ibn Abbas wa Sya'bi wa Nakha'i wa Ibn Abi Layla annahu idza tawadda'a li nafilatin batala shaumuhu wa in tawadda'a li faridatin fala. Di sini ada perincian lain nih yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Mawardi dari Abdullah bin Abbas, Sya'bi dan juga Nakha'i Ibn Abi Layla, bahwasanya in tawadda'a li nafilatin batala shaumuhu, bahwa jika seseorang itu berwudu untuk sholat sunat maka puasanya batal. Ya, kalau misalkan dia istinsyak sebelum wudu, dia ingin sholat duha misalkan. Dia ingin sholat duha, sebelum sholat duha dia ambil wudu terlebih dahulu. Nah, ketika ambil wudu dia istinsyak, dia madmadah. Maka ketika dia istinsyak atau madmadah tadi ada air yang masuk ke dalam, ya, maka puasanya itu batal. Kenapa? Karena wudunya ini untuk perkara sunnah. Perkaranya untuk sunnah. Li'annahu muttarrun ilaihi fil faridah mukhtarun anhu ghairu muttarrin fin nafilah. Ya, tapi kalau misalkan dia ngambil wudhu tadi untuk melakukan hal yang wajib seperti sholat 5 waktu, maka ketika dia berkumur atau istinsyak itu tidak batal puasanya apabila ada air yang tertelan atau ada air yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa dibedakan antara yang sholat sunat dan sholat wajib? Li'annahu muttarrun ilaihi fil faridah mukhtarun wairu muttarrin fin nafilah. Karena dalam sholat fardu ia berada dalam keadaan terpaksa. Ya, maksudnya dia harus wudu. Dia harus wudu. Sedangkan dalam sholat sunnah ia boleh memilih untuk melakukannya atau tidak. Ya, karena karena sholat sunnah itu tidak wajib. Berarti kalau tidak wajib mah boleh-boleh saja kan gitu. Wa qad dha'afa al-Mawardi hadzal wajh. Tapi Imam Mawardi sendiri itu melemahkan pendapat ini, pendapat yang disebutkan di sini. Nah, kata beliau bahwasanya ini pendapat yang lemah. Apa alasannya? Bi annal madmadata wal istinsyaqa sunnatan. Nah, kenapa? Karena berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah perbuatan yang sunnah. Fahuwa ghairu muttarrin lahuma fil fardi wan nafli bal huwa mandubun lahuma fihima. Sehingga seseorang itu tidak berada dalam keadaan terpaksa untuk melakukannya, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Kenapa? Karena keduanya itu tetap dianjurkan dalam kedua
keadaan tersebut, yaitu keadaan sholat fardu ataupun sholat sunnah, tetap istinsyak madmadah ini sama-sama disunnahkan. Sehingga pendapat yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Mawardi ini dikatakan lemah, gitu. Wa bina'an ala qawli jumhuri ashabina syafi'iyyin min adamil fitri fi halati adamil mubalaghah. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang menerangkan bahwa puasa itu tidak batal dalam keadaan tidak berlebih-lebihan dalam berkumur atau istinsyak, li'annahu fa'ala ma nudiba ilaihi. Kenapa orang ketika tidak berlebih-lebihan dalam berkumur atau istinsyak kemudian ada air yang tertelan di situ, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Li'annahu fa'ala ma nudiba ilaihi. Karena dia melakukan sesuatu yang dianjurkan. Apa yang dianjurkan? Berkumur sebelum wudu, sebelum mandi. Istinsyak, menghirup air sebelum wudu, sebelum mandi. Itu merupakan hal yang dianjurkan dalam syariat. Sehingga apabila ada air yang tertelan di situ, maka ma'dzur. Fayu'adzaru fima yatawalladu anhu. Sehingga dimaafkan atasnya akibat yang timbul dari perkara yang disunnahkan. Gambaran lainnya di sini beliau akan memaparkan perbandingan masalah yang lain. Bina'an ala hadza qalu. Bina'an ala hadza qalu. Idza kana famus shaimi najisan imma bi khurujid dami min latsatihi au bi ghairi dzalik. Berdasarkan prinsip ini, apa prinsipnya tadi? Bahwasanya apabila seorang melakukan perkara yang dianjurkan, kemudian dari melakukan perkara yang dianjurkan itu ada suatu pelanggaran misalkan. Artinya dia melakukan madmadah, berkumur atau istinsyak, tapi ada air yang tertelan di situ, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia lakukan karena melakukan anjuran. Maka dari prinsip ini, binaan ala hadza qalu, mereka para fuqaha berkata, ulama Syafi'iyah berkata bahwa jika mulut orang yang berpuasa dalam keadaan najis, idza kana famus shaimi najisan, kenapa najis? Imma bi khurujid dami min latsatihi. Baik itu karena keluarnya darah dari gusinya. Au bi ghairi dzalik, atau sebab lainnya, yang penting mulutnya najis gitu. Maka karena mulutnya itu berdarah, dia wajib mensucikannya. Dia dituntut untuk menghilangkan darah tersebut dari mulutnya. Wa arada ghaslahu fasabaqal ma'u ila jawfihi fa hukmuhu hukmul madmadah. Ya, lalu ia ingin membilasnya, ingin membersihkan sisa-sisa darah yang ada di mulutnya. Tetapi ketika dia ingin membilasnya tadi, ada air yang mendahului masuk ke dalam kerongkongannya, maka hukumnya sama seperti berkumur-kumur. Fayuftiru halatal mubalaghah li'annaha manhiyun anha. Maka puasanya nanti bisa batal jika ia berlebih-lebihan. Tapi kalau tidak berlebih-lebihan tak batal. Gitu. Jadi misalkan gusinya itu berdarah. Karena berdarah dia diwajibkan untuk menghilangkan sisa dari darah tersebut di mulutnya. Untuk menghilangkannya bagaimana? Dia ambil air berkumur. Nah, ternyata ketika berkumur ada air yang masuk ke dalam, maka tidak batal karena dia berkumur tadi karena melakukan anjuran dan kewajiban. Ya. Illa kalau dia berlebih-lebihan dalam berkumurnya tadi, maka puasanya bisa batal. Kenapa? Karena melakukan hal yang terlarang. Berlebih-lebihan saat puasa dalam berkumur itu hukumnya tak boleh, dilarang. Gitu. Wala yuftiru fi halati adamil mubalaghah. Sehingga kalau dia tidak berlebih-lebihan,
maka puasanya tidak batal. Kenapa? Li'annahu fa'ala ma yajibu alaihi fi'luhu fayu'dharu fima yatawalladu anhu. Karena ia melakukan sesuatu yang wajib baginya. Wajib dia membersihkan najis yang ada di mulutnya. Sehingga ia dimaafkan atas akibat yang timbul darinya. Dari melakukan yang wajib tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah hafizahullah ta'ala wa hadha kulluhu idha sabaqa ma'ul madmadati وهذا كله إذا سبق الماء بسبب المضمضة للوضوء أو أمر مندوب أو واجب. Semua ini berlaku jika air itu masuk ke dalam akibat berkumur untuk wudu atau suatu perkara yang dianjurkan atau diwajibkan. Wa amma idza sabaqal ma'u. Jadi permasalahan yang tadi kita sebutkan itu berkaitan dengan berkumur yang disunnahkan, yang diperintahkan gitu. Kalau misalkan dia berkumurnya dia karena bukan untuk melakukan kewajiban atau kesunnahan atau anjuran. Amma idza sabaqa al-ma'u min ghasli tabarrudin. Namun jika air itu masuk akibat mandi untuk tabarrud, untuk menyegarkan diri, kal madmadah ya, au madmadatin ghairi mandubatin, atau berkumur yang tidak disunnahkan. Seperti apa berkumur yang tidak disunnahkan? Kal madmadati litanzifil fami, misalkan. Seperti berkumur hanya untuk membersihkan mulutnya misalnya. Jadi dia berkumur bukan untuk wudu, bukan untuk mandi besar. Tapi ya mungkin karena mulutnya gak enak kan gitu. Akhirnya dia berkumur. Gak nyaman dengan bau mulutnya, akhirnya dia berkumur. Ternyata ada air yang tertelan, ada air yang masuk ke dalam misalkan. Maka hukumnya fa innahu yuftiru balagha aw lam yubaligh. Maka puasanya itu batal baik ia berlebihan maupun tidak. Kenapa? Karena di sini dia berkumur bukan karena melakukan hal yang wajib atau anjuran. Subhanallah. Walau kana al-ma'u fi famil mutawaddi as-sha'im lil madmadah. Jika air berada di mulut orang yang berwudu dalam keadaan berpuasa untuk berkumur, fahasala lahu su'alun aw utas wa nazala al-ma'u bidzalika ila jawfih. Lalu ia mengalami batuk atau bersin sehingga air tersebut turun ke dalam perutnya atau tertelan. Jadi ada orang ingin wudu. Sebelum wudu dia berkumur terlebih dahulu. Nah begitu air ada di mulutnya, ternyata dia terkena batuk misalkan atau bersin. Sehingga dengan batuk atau bersin tadi ada air yang tertelan masuk ke dalam perutnya misalkan. Bagaimana hukumnya? Fa innahu la yuftir. Ya, maka puasanya tidak batal. Loh, kenapa? Li'annahu la amala lahu fihi. Karena ia tidak melakukannya secara sengaja. Innama huwa syai'un ulji'a ilaihi. Innama huwa syai'un ulji'a ilaihi. Tetapi itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya, di luar kendalinya, gitu. Wa yastawi fi kulli hadha alladhi dzakarnahu siyamul fardhi wa siyamun nafilati. Dalam semua hal yang telah kami sebutkan tadi itu hukumnya sama baik dalam puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah, kalau ada orang berkumur dan ada air yang tertelan misalkan, maka hukumnya sama, gak ada bedanya mau puasa wajib atau puasa sunnah, sama saja.
Thumma qala al-musannifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Qala al-Imam Abu Sa'id al-Mutawalli. Qala al-Imam Abu Sa'id al-Mutawalli min ashabina asy-Syafi'iyyin. Imam Abu Sa'id al-Mutawalli, beliau adalah salah satu ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Beliau berkata, wa idza tamadmada shaim. Ini masalah penting ayyuhal ahbab. Masalah ini sangat penting. Wa idza tamadmada shaim lazimahu majjul ma. Jika ada orang berpuasa kemudian dia berkumur, maka ia wajib meludahkan airnya. Nah, jadi jangan ditelan. Walaupun berkumur ini sunnah sebelum wudhu, walaupun dia berpuasa, jangan ditelan airnya. Jadi kata beliau, lazimahu majjul ma, wajib baginya meludahkan airnya. Terus ketika air ini sudah diludahkan, kan di situ di lidah itu kan masih ada sisa-sisa di situ. Apakah dia wajib mengeringkan lidahnya atau bagian di mulutnya itu karena sudah kemasukan air tadi? Nah, apa itu wajib? Lihat pembahasannya. Wala yalzamuhu tanshifu famihi bi khirqatin wa nahwiha bila khilaf. Namun ia tidak wajib mengeringkan mulutnya dengan kain atau yang semisalnya tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, di sini ketika habis madmadhah, habis berkumur, dia meludahkan airnya, dia tidak wajib mengeringkan sisa-sisa air yang ada di mulutnya tadi. Kenapa? Qala li'anna fi dzalika masyaqqatan. Kata Imam Abu Sa'id al-Mutawalli, karena hal itu mengeringkan mulut setelah berkumur itu merupakan suatu kesulitan, ya, sulit itu dilakukan. Ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, wali annahu la yabqa fil fami ba'dal majji illa rutubatun la tanfasilu 'anil mawdi'. Dan karena setelah meludahkan air yang tadi, yang tersisa di mulut itu hanyalah kelembapan yang tidak bisa dipisahkan dari tempatnya. Iz law infasalat la kharajat fil majji. Seandainya kelembapan itu bisa dipisahkan, maka ia akan ikut keluar saat air itu diludahkan. Nah, berarti kelembapan itu tak bisa terpisah dari tempatnya. Wa hadzal ladzi dzakarnahu kullahu idza sabaqa ma'ul madmadati ilal jawfi. Semua yang telah kami sebutkan ini berlaku dalam kasus ketika air kumur mendahului masuk ke dalam perut. Amma idza tamadmada wa lam yahduth lahu syai'un fala syai'a 'alaihi bil ijma'. Ya. Namun jika seorang itu berkumur dan tidak terjadi apa-apa, artinya tidak ada air yang masuk ke dalam tenggorokan, maka tidak ada konsekuensi apapun baginya. Dan ini merupakan ijma' kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada istilah ketika ada orang berpuasa kemudian berkumur itu membatalkan puasanya. Tidak. Walaupun itu untuk kesegaran dan semacamnya. Sawa'un akana fi at-tahara am fi ghairiha kat-tabarrudi wat-tanzif. Baik ia berkumur dalam rangkaian bersuci maupun dalam hal lain seperti tabarrud, seperti menyegarkan diri, awit tanzif atau membersihkan mulut saja. Berarti berkumur ini mau diniatkan ibadah ataupun tidak, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum membatalkan puasa. Yang penting tidak tertelan, ya. Yang penting tidak tertelan. Jadi masalah yang tadi kita sebutkan itu ketika tertelan. Nah, ketika tertelan itu diperinci. Kalau berkumurnya ini untuk ibadah, bisa saja untuk tidak ibadah. Nah, kalau untuk ibadah diperintah mubalaghah, berlebih-lebihan atau tidak. Kalau berlebih-lebihan maka batal puasanya. Kalau tidak berlebih-lebihan tidak batal. Nah, untuk berkumur untuk tidak ibadah, hanya untuk tabarrud, menyegarkan mulut misalkan, maka puasanya itu batal kalau tertelan, baik itu berlebih-lebihan ataupun tidak. Ini adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas. Jadi kalau tidak terjadi sesuatu, airnya tidak tertelan,
Begitu udah berkumur dia langsung meludahkan airnya, ya tidak ada konsekuensi hukum di situ. Apa hadisnya, dalilnya? Nah, ini beliau akan memaparkan dalil dari apa yang kita bahas tadi. Wa dzalika lima rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasyashtu," kata Sayyidina Umar, "aku merasa senang. Wa faqabbaltu," lalu saya mencium istri saya. "Wa ana shaim," dalam keadaan saya berpuasa. Faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar berkata pada Rasul, "Wahai Rasul, sana'tu liyawma amran 'aziman." Kata Sayyidina Umar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, aku telah melakukan sesuatu yang besar." Apa sesuatu yang besar tadi? Dia mencium istrinya dalam keadaan puasa. "Qabbaltu ana sha'im." Kata Sayyidina Umar, "Saya mencium istri saya ya Rasul, sedangkan saya sedang puasa." Lihat nih jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aita law matta minal ma'i wa anta sha'im?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurutmu Umar jika engkau berkumur dengan air dalam keadaan puasa? Apakah ada masalah di situ?" Qultu la ba's. Sayyidina Umar menjawab, "La ba's, tidak apa-apa Rasul kalau cuma berkumur." Qala fama. Ini kata Nabi. Qala fama. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu tidak masalah dong. Ya, tidak masalah. Jadi di sini mahallus syahidnya ada di lau matta minal ma'. Ini mahallus syahidnya. Wa hadza yadullu ala anna al-madmadata idza lam yashabha nuzulul ma'i ila al-jawfi la tadur. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa berkumur itu tidak membahayakan puasa, tidak membatalkan puasa selama tidak diikuti dengan masuknya air ke dalam tubuh. Yang penting tidak ada air yang tertelan di situ, maka hukum puasanya tetap dikatakan sah dan tidak batal. Alhamdulillah.